Untuk dapat menyusun laporan keuangan dan laporan rugi laba, suatu sistem akuntansi harus dapat menghasilkan informasi antara lain aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. 3 kategori yang pertama menyangkut neraca, sedangkan yang berikutnya menyangkut laporan rugi laba. Alat pengkisaran yang paling mendasar dalam akuntansi adalah daftar hitung, atau sering juga disebut nomor rekening. Akun atau rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, dan pendapatan serta biaya selama suatu periode tertentu. Sedangkan tujuan pemakaian rekening adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan-laporan keuangan. Kumpulan rekening-rekening yang digunakan dalam suatu perusahaan disebut buku besar. Buku besar akun dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang pertama, rekening real. Yang kedua, rekening-rekening nominal. Yang ketiga, rekening prive atau rekening pengambilan pribadi. Rekening real terbagi atas 3, yaitu rekening-rekening aktiva, rekening-rekening kewajiban, dan rekening-rekening modal. Rekening-rekening aktiva yaitu kas, wesel tagih, piutang, biaya dibayar di muka, tanah, gedung, dan bangunan. Yang kedua, rekening-rekening kewajiban, yaitu wesel bayar dan utang. Yang terakhir, rekening-rekening modal. Apabila rekening yang terdapat dalam buku besar cukup banyak jumlahnya, maka rekening biasa diberi kode berupa nomor. Nama-nama rekening beserta kodenya disusun dalam suatu daftar yang disebut daftar kode rekening, dan biasanya bertitik tolak dari pengelompokan rekening dalam 5 golongan, yaitu aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Jenis akun menentukan bagaimana penambahan dan pengurangan yang terjadi di dalamnya dicatat. Untuk semua akun, penambahan akan dicatat pada satu sisi dan pengurangan dicatat pada sisi lain. Penambahan aktiva dicatat di sisi debit dari akun dan pengurangan aktiva dicatat di sisi kredit akun. Sebaliknya, penambahan pada kewajiban dan ekuitas pemilik dicatat di sisi kanan, sedangkan pengurangannya di sisi debit. Hal inilah yang disebut dengan hukum debit dan kredit. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam bagan sebagai berikut. Suatu periode yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan operasi perusahaan. Jangka waktu periode akuntansi pada umumnya 1 tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Namun biasanya manajemen perusahaan ingin segera mengetahui perkembangan perusahaan dengan tidak sampai menunggu berakhirnya periode akuntansi. Untuk itu, perusahaan dapat membuat laporan keuangan sebelum berakhirnya periode akuntansi, misalnya setiap akhir bulan dan setiap akhir kuartal, yang disebut laporan keuangan interim. Penetapan periode akuntansi akan berpengaruh terhadap laba periodik perusahaan. Jurnal adalah catatan kronologis dari transaksi suatu entitas atau kesatuan berdasarkan urutan terjadinya dengan menunjukkan rekening yang harus didebet dan dikredit. Posting atau pemostingan adalah proses pemindahan air jurnal yang telah dibuat dalam jurnal ke buku besar, yaitu memindahkan jumlah dalam kolom debit
ke sisi debit akun buku besar dan memindahkan jumlah dalam kolom kredit jurnal ke dalam kolom kredit akun buku besar. Urutan kegiatan memindahkan jurnal ke akun buku besar harus sejalan dengan urutan mendebit dan mengkredit dari jurnal. Dan cara yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal dan jumlah yang dicatat dalam jurnal harus dicatat kembali dalam akun yang bersangkutan. Bila di debit jurnal, juga harus dicatat di sisi kredit akun buku besar. Begitu juga sebaliknya. Kedua, apabila posting telah dilakukan, maka nomor halaman jurnal harus dituliskan dalam kolom ref. Yang ketiga, menuliskan nomor akun yang telah diposting ke dalam kolom nomor akun dalam jurnal. Prosedur ini mempunyai dua tujuan, yaitu jurnal sudah diposting. Yang kedua, untuk menunjukkan hubungan antara jurnal dan akun di buku besar. Buku besar disusun sedemikian rupa sehingga jelas pengaruhnya terhadap aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Prinsip utama sistem ini adalah bahwa setiap transaksi selalu dicatat dengan mendebit dan mengkredit dua buah akun atau lebih dengan jumlah yang sama. Dengan demikian, setiap transaksi akan berpengaruh paling sedikit terhadap dua akun, yaitu suatu di debit dan satu di kredit. Neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh rekening yang ada di dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Tujuan membuat neraca saldo adalah: yang pertama, untuk menguji kesamaan debit dan kredit di dalam buku besar. Kedua, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo dapat dibuat setiap saat setelah pencatatan suatu transaksi. Akan tetapi, untuk praktisnya, neraca saldo biasa dibuat pada akhir periode untuk tiap-tiap bulan. Proses pembuatan neraca saldo. Yang pertama, jumlahkan kolom debit dan kolom kredit semua rekening yang terdapat di buku besar. Kedua, tulislah hasil penjumlahan tersebut di dalam kolom yang sesuai dalam rekening yang bersangkutan. Penulisan angka hasil penjumlahan ini dilakukan dengan pensil karena hanya bersifat sementara. Yang ketiga, hitunglah saldo semua rekening yang terdapat dalam buku besar, yaitu dengan mencari selisih jumlah kolom debit dan jumlah kolom kredit. Angka saldo ditulis pada sisi yang sejajar dengan jumlah sisi yang besar tersebut. Kesalahan pembukuan bisa terjadi dalam setiap tahapan akuntansi. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam buku besar dapat ditemukan melalui beberapa cara, antara lain melalui prosedur pemeriksaan pembukuan, ditemukan secara kebetulan atau dapat juga melalui neraca saldo. Besarnya jumlah selisih antara jumlah debit dengan jumlah kredit neraca saldo kadang-kadang dapat menunjukkan lokasi kesalahan. Misalnya, jumlah sisi debit dan sisi kredit mempunyai selisih sebesar 2.500, maka salah satu kemungkinannya adalah lupa membukukan suatu jumlah di buku besar, atau bila jumlah tersebut dapat dibagi dua, maka ada kemungkinan suatu pendebitan sebesar 1.250 telah dibukukan sebelah kredit atau sebaliknya.